Daya magis Nardo-Ring mampu menarik banyak orang untuk pergi ke sana dengan membawa mobil jagoan mereka dengan satu tujuan, yaitu memecahkan rekor top speed. Daya magis itu nggak hanya menarik minat pabrikan Eropa saja, tapi juga merambah ke belahan dunia yang lain, di mana ada beberapa tuning house Jepang yang mencoba untuk menembus top speed tertentu dengan mobil mass production yang mereka korek habis-habisan. 3 nama tuning house Jepang yang terkenal karena asik percobaan pemecahan rekor top speed di Nardo-Ring yaitu Phoenix Power, Powerhouse M-Muse, dan Top Secret. Ketiga tuning house itu mengirimkan mobil Nissan R35 ke Nardo dengan harapan dapat menembus top speed hingga 400 km per jam pada tahun 2013. Aksi itu didokumentasikan dalam bentuk media cetak maupun media digital oleh Option. Kisah diawali dari datangnya 2 kontainer ke Nardo Technical Center setelah menempuh perjalanan selama 1,5 bulan dari Jepang. Kontainer itu berisi 3 mobil Nissan GT-R R35 yang dikirim tepat setelah selesainya gelaran Tokyo Auto Saloon pada tahun 2013. Ketiga mobil Nissan GT-R R35 itu dibawa oleh ketiga tuning house kelas wahid di Jepang, yaitu Phoenix Power, Powerhouse M-Muse, dan Top Secret. Sekilas soal profil ketiga tuning house yang ngirimin mobil ke Nardo itu, yang pertama adalah Phoenix Power. Dulunya merupakan bengkel lokal yang terletak di kota Fukui, yang dikenal luas dengan nama Garage Fukui, yang kemudian di tahun 2000-an berkembang menjadi jaringan bengkel tuning yang besar bernama Phoenix Power. Phoenix Power sendiri merupakan salah satu member dari asosiasi tuning house legendaris di Jepang, yaitu RH9, yang memang terdiri dari tuner-tuner kebut yang di tahun 90-an dulu terkenal dengan mobil street tunetnya yang mampu melahap lintasan lurus sepanjang 402 meter dengan waktu maksimal 9 detik. Dan Phoenix Power sendiri memang sejak masih dikenal dengan nama Garage Fukui, udah sering ikut event drag race dan top speed trial. Salah satunya aksi top speed trial di New Zealand pada tahun 99 dengan mobil Mitsubishi Lancer Evo 3. Yang kedua, Powerhouse M-Muse. Tuning house ini adalah salah satu tuning house legendaris asal Chiba. Beda dengan Phoenix Power yang lebih condong ke tuning house spesialis drag race dan top speed trial, M-Muse ini lebih all-rounder. Mereka jago bikin mobil time attack, top speed trial, dan bahkan mereka juga mampu bikin monster toge yang dipuja-puja oleh host base motoring. Mereka juga terkenal sebagai pionir produsen exhaust beban titanium untuk mobil street tune di Jepang. Dan yang terakhir adalah Top Secret. Tuning house ini udah nggak perlu diragukan lagi reputasinya, apalagi soal top speed trial. Karena ownernya sendiri, yaitu Smoky Nagata, memang dikenal sebagai speed freak sejati. Top Secret juga berasal dari daerah Chiba dan dikenal dengan mobil-mobil kencengnya yang beritanya udah ada di mana-mana. Sama dengan Phoenix Power, Top Secret juga salah satu member dari asosiasi tuning house RH9. Setelah sekilas mengenal 3 tuning house yang nurunin mobil di Nardo pada aksi top speed trial kali ini, kita bahas soal mobil yang dipakai masing-masing tuning house ini. Yang pertama adalah mobil R35-nya Phoenix Power. Mereka ngebawa Nissan GT-R R35 warna biru yang dipasangkan body kit full buatan mereka sendiri. Sedangkan untuk sisi mesin dipasangkan stroker kit 4 liter bikinan Jun dan dipadukan dengan turbo G-Ready TT0625G yang busnya disetel di 1,6 bar. Power yang bisa dihasilkan dengan racikan istimewa itu mencapai 997 horsepower. Dibilang istimewa karena part yang dipakai buat bangun ini mobil merupakan part aftermarket yang bisa dibeli di toko spare part di Jepang, bukan dibangun pakai part custom atau part special request. Target dari Yokoyama-san selaku chief dari Phoenix Power adalah nyentuh top speed sebesar 370 km per jam. Uniknya, mobil itu bukan mobil demo milik mereka, melainkan mobil milik customer yang dulunya dibangun di bengkel Phoenix Power dengan spek yang masih legal untuk dipakai di jalan raya. Kemudian, M-Muse juga bawa Nissan GT-R R35. Mobil ini diberi warna putih khas mobil demo mereka. Mobil itu diberi nama GT-R Phantom. Mobil itu sebenarnya nggak diubah banyak dari kondisi standarnya. Bahkan body kit masih pakai body kit standar bawaan R35. Sedangkan dari sisi mesin, kapasitas ruang pembakarannya masih sama, yaitu 3,8 liter. Tapi part internalnya pakai full bikinan HKS. Begitu juga dengan turbonya yang juga pakai turbo dari HKS, dengan tipe GT1000. Busnya disetel cukup gede, sekitar 2 bar. Walaupun displacementnya lebih kecil daripada mobil bikinan Phoenix Power, tapi power dari mobil racikan M-Muse ini tembus 1000 horsepower. Target mereka adalah mobil ini bisa nyentuh top speed sebesar 380 km per jam.
Dan yang terakhir adalah top secret. Untuk urusan geber mobil di Nardo, top secret lah yang paling berpengalaman di antara kedua kompetitornya. Karena pada tahun 2008, Smoky Nagata pernah ngegas di Nardo Ring pakai Toyota Supra bermesin V12. Di atas kertas, dia yang lebih tahu tentang setting mobil yang paling enak buat digeber di Nardo. Setelah dia ngalamin masalah fuel pressure pas mobilnya lari di atas 300 km per jam. Tapi belum jadi jaminan kalau nantinya dia jadi yang tercepat. Belajar dari pengalaman di run sebelumnya itu, Smoky Nagata mempersiapkan mobil baru yang jauh lebih kencang dengan basis Nissan GT-R R35. Mobil demo itu dinamakan Super GT-R 1200. Dari luarnya, mobil ini dipasangkan body kit racikan top secret yang benar-benar istimewa. Karena kalau kita tengok di bagian belakang, pada spoiler belakangnya terdapat sistem semacam active aero rear wing kayak di mobil Tomicaira M20 Si, yang sudut kemiringan spoilernya bisa diatur. Top Secret menamai teknologi ini dengan sebutan DRS. Bedanya dengan Active Aero Rear Wing-nya Tomicaira, kalau DRS-nya Top Secret ini, bukaan sudut spoiler belakangnya otomatis berubah ketika driver injak pedal rem. Sedangkan kalau di Tomicaira, bukaan sudut spoiler diatur secara manual pakai puter-puteran yang ada di dashboard. Sedangkan untuk urusan tabur pacu, mobil ini dipasangkan dengan stroker kit 4 liter bikinan Trust, lengkap dengan turbo dari Trust juga dengan kode RX 1200. Busnya juga sama, disetel di 2 bar, kemudian untuk injektor dan throttle body juga di custom. Power yang bisa dihasilkan mobil ini paling tinggi juga, mencapai 1100 horsepower. Dan karena mobil ini juga dipasangkan dengan gearbox high ratio, Nagata-san mengklaim kalau di gigi 6 di 8000 rpm, top speed dari mobil ini tembus 400 km per jam. Dan itulah target dari Nagata-san. Setelah bahas ketiga mobil yang akan turun di top speed trial di Nardo Ring itu, kita lanjut dengan aksinya di lintasan Nardo. Mobil R35 racikan M-Use dan Phoenix Power dibawa oleh Daijiro Inada atau kerap dipanggil Daisan, selaku chief dari Option Group yang merupakan perusahaan induk dari Option Magazine dan Video Option. Daijiro Inada sendiri seperti nggak kapok karena beberapa tahun sebelumnya dia sempat kecelakaan parah karena aksi top speed trial yang gagal di Amerika Serikat. Bahkan waktu udah sembuh, dia masih sempat-sempatnya ketawa-ketiwi sambil tiduran di samping peti mati yang ada fotonya di situ, mengisyaratkan kalau harusnya dia udah mati, tapi kenyataannya enggak. Sementara mobil R35 racikan Top Secret dibawa langsung oleh owner dari Top Secret, yaitu Smoky Nagata. Nagata-san memang terkenal doyan ngebut, dan di aksi Top Secret Trial yang sebelum-sebelumnya, mobil racikan Top Secret yang ikut, jokinya pasti dia sendiri. Tiap mobil diberi jatah 3 kali run dan waktu maksimal 2 jam. Dan untuk top speed trial di Nardo kali ini ada briefing khusus. Jadi driver baru boleh kejar top speed di kilometer ke-10. Dan mereka punya jarak 3 km untuk meraih top speed. Karena disitulah area yang kondisi aspalnya paling bagus. Yang pertama turun di Nardo adalah Phoenix Power dengan R35 warna birunya. Di situ sempat ada drama dikit, di mana Daijiro Inada selaku driver yang bakal geber mobil itu lupa bawa wear pack. Akhirnya dia cuma pakai baju inner wear pack yang didobeli lagi dengan kaos. Situasi sempat rada tegang sebelum run pertama berlangsung, karena Daisan udah cukup lama nggak ngelakuin top speed trial. Tapi yang namanya option, pasti ada guyonan khas yang bikin situasi cair. Mobil R35 biru itu dipasangi stiker driver lansia yang menandakan kalau yang nyetir mobil itu usianya lebih dari 70 tahun. Padahal Daisan waktu itu usianya belum nyentuh 70 tahun. Sebenarnya yang tegang adalah Yokoyama-san sih, selaku chief dari Phoenix Power. Karena dia takut mobil milik customernya kenapa-kenapa waktu dibawa pulang ke Jepang. Mobil yang dibawa Phoenix Power itu mulai meninggalkan titik start. Pelan tapi pasti, kecepatan mobil terus ditambah sampai di kecepatan 250 km per jam. Setelah diberi aba-aba oleh mekanik Phoenix Power yang duduk di kiri, Daisan langsung gaspol dan ngebikin mobil itu dengan sekejap nyentuh 300 km per jam. Tapi begitu mau nuntasin lap, Daisan ngangkat kaki dari pedal gas karena muncul suara aneh yang berasal dari bagian depan mobil. Ketika Daisan menepi, terlihat kalau front lips dari mobil itu terkoyak karena nggak kuat menahan hempasan angin ketika dipacu di kecepatan tinggi. Ditambah ada bekas hantaman kerikil di bawah front lips itu. Cerita untuk Phoenix Power selesai di situ, karena mereka nggak mungkin untuk benerin kerusakannya dalam waktu yang singkat. Run itu cukup bagus karena catatan top speednya mencapai 356,99 km per jam.
Tapi sebenarnya bisa diimprove lagi karena Daijiro Inada kecepatan menginjak pedal gas. Harusnya dia mulai kejar top speed di kilometer ke-10. Tapi baru di kilometer ke-8, Daisan udah langsung gaspol karena salah baca isyarat dari mekanik Phoenix Power yang duduk di sebelah kiri. Karena kondisi aspal di sebelum kilometer 10 rada buruk, jadi ada kerikil yang hantam lips bumper depan dan ditambah hantaman angin yang kencang di kecepatan yang tinggi. Jadilah kejadian yang sekarang ini. Apes bagi Phoenix Power. Runnya nggak bisa diulang karena mobilnya ada kerusakan. Selesai dengan Phoenix Power, sekarang giliran R35 Warna Gold yang dibawa oleh Top Secret yang melaju. Beda dengan Phoenix Power yang mobilnya dibawa oleh Daijiro Inada, untuk R35 Top Secret dijokiin langsung sama empunya, yaitu Smokey Nagata. Nagata-san emang udah punya pengalaman sebelumnya di Naruto, jadi dia pede untuk nyoba geber mobil itu sampai di kecepatan 330 km/jam. Setelah dirasa mobilnya aman, baru dia injak pedal gas makin dalam. Dan jarum speedometernya naiknya udah kayak jarum tachometer. Tapi sayang, di run pertama itu, ketika berada di gigi 6 dan putaran mesin di atas 7500 rpm, ECU-nya error, yang menyebabkan Nagata-san harus lebih hati-hati ngebawa mobilnya sampai balik lagi ke titik start, supaya rusaknya nggak makin parah. Begitu sampai di garis start lagi, Nagata-san gercep nge-scan ECU dan ngilangin errornya. Habis itu lanjut gaspol lagi. Belajar dari masalah yang dialami pada run pertama, Nagata-san cuma bisa geber mobil itu mentok di 7500 rpm. Kalau lebih, ya bakalan keluar error yang sama. Kelar run kedua, Nagata-san bilang kalau dia barusan nyentuh speed 370 km/jam. Nggak puas dengan raihan top speednya di run kedua, dia balik lagi ke track untuk melakukan run ketiga. Sayang banget, hasilnya nggak beda jauh dengan run kedua karena masalah ECU tadi. Kalau ECU-nya normal, Nagata-san bisa geber mobil itu sampai di 8000 rpm, dan di gigi 6 dengan rpm setinggi itu bakalan nyentuh speed 400 km/jam. Ditambah, ketika dilakukan run ketiga itu, bagian belakang mobilnya terlihat ngeluarin asap putih yang menandakan ada komponen yang bermasalah. Tapi dengan kondisi yang serba sulit itu, dia bisa nyentuh top speed 377,24 km/jam. Kesempatan untuk Top Secret udah selesai. Sekarang giliran M-News dengan R35 warna putihnya yang masuk ke lintasan. Yang bawa adalah Daisan. Pada run pertama dan kedua, M-News sedikit ngendorin settingan. Boost turbonya cuma di setel di 1,7 bar, dan dalam hitung-hitungan mereka, setelan ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 870 horsepower. Ketika mobil itu udah dibejek buat ngejar top speed, sempat kedengaran suara berbet karena setelan bensinnya yang terlalu kering. Masalah yang sama dengan pengalaman Nagata-san sebelumnya di Naruto. Tapi walaupun tenaganya di nerf dan ada masalah di bagian fuel pressure, dari dua run yang dilakuin, mobil itu secara ajaib dapat menorehkan top speed sebesar 373,4 km/jam. Hanya selisih 4,8 km/jam dari raihan top speed yang diraih oleh R35-nya Top Secret. Kemudian pada run ketiga, boost turbonya disetel di 2 bar, bener-bener dipolin. Tapi hasilnya ya sama aja, torehan top speednya juga nggak lebih bagus dari gabungan run pertama dan kedua. Putaran mesin nggak bisa naik lebih dari 7500 rpm. Setelah kelar dan dicek, ternyata M-News mengalami masalah yang sama dengan Top Secret, yaitu masalah ECU yang antara salah baca rpm mesin atau salah detect limiter. Setelah menyelesaikan jatah runnya masing-masing, ketiga tuner yang pergi ke Naruto harus puas dengan capaiannya masing-masing. Mereka pulang ke Jepang dengan membawa pengalaman dan PR yang banyak untuk bisa menyempurnakan mobil garapan mereka, agar bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di Naruto pada kesempatan yang lain. Susah untuk memprediksi hasil ketika ngomongin soal top speed trial ataupun speed challenge, karena makin kencang mobil dipacu, maka kemungkinan untuk terjadi sesuatu juga makin banyak. 8000回って400キロ。スモーキーはもどかしく思っていた。